jika kita mempunyai persamaan 2x sama dengan 6, maka dengan mudah kita akan bilang solusinya itu adalah x sama dengan 3. Nah, bagaimana dengan persamaan cos x sama dengan setengah? Mari kita sama-sama belajar cara penyelesaiannya. Salam, berjumpa lagi dengan Pak Marvin dalam pembelajaran Matematika Peminatan khusus kelas 11. Hari ini kita masih dalam bab persamaan trigonometri. Kita akan masuk dalam persamaan trigonometri sederhana. Rumus persamaan trigonometri yang pertama mengenai sin x sama dengan sin alfa. Itu penyelesaiannya itu adalah x sama dengan alfa plus k kali 360 derajat, di mana k itu adalah bilangan bulat sembarang. Yang kedua, x sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah k kali 360 derajat. Yang kedua, rumusan untuk cos x sama dengan cos alfa. Itu bisa diselesaikan dengan yang pertama, x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Yang kedua, x sama dengan min alfa tambah k kali 360 derajat. Rumusan untuk tan x sama dengan tan alfa itu bisa diselesaikan dengan cara x sama dengan alfa tambah k kali 180 derajat. Nah, bagaimana penggunaan rumusan-rumusan ini? Mari kita lihat pada contoh soal berikut ini. Pertama, contoh yang pertama, tentukan nilai x jika sin x sama dengan 0,5 atau dalam bentuk pecahan itu adalah 1/2 dengan x itu berada pada range 0 sampai 360 derajat. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita lihat rumusan baku tadi yaitu seperti berikut. Nah, yang pertama kita punya sin x sama dengan 0,5. Nah, bagaimana kita menentukan alfa? Artinya kita mencari nilai sin berapa yang hasilnya itu adalah 0,5 atau 1/2. Kita lihat pada tabel. Oke. Nah, sin yang mempunyai nilai 1/2 atau 0,5 itu adalah sin 30. Sehingga kita dapat alfanya itu adalah 30 derajat. Oke, kita tinggal masukkan kepada rumus yang di atas. Yang pertama, kita masukkan pada rumus x sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Kita tinggal ganti alfanya dengan 30 derajat. Terus kita mulai cek satu-satu. Yang pertama, untuk k-nya sama dengan 0. K sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan di atas, kita dapat x-nya itu sama dengan 30 derajat. Oke, ini masih masuk dalam range karena tadi di soal kita ketahui bahwa x-nya itu berada pada range 0 sampai 360 derajat. Oke, kita cek yang kedua. Kalau jika k-nya sama dengan 1, oke, nah kalau kita masukkan k sama dengan 1 pada persamaan di atas, kita dapat x-nya itu sama dengan 390 derajat. Oke, range x itu berada pada 0 sampai 360 derajat. Itu diketahui di soal.
Jadi karena 390 derajat sudah lewat daripada range, maka untuk K sama dengan 1 tidak kita gunakan. Yang kedua, kita masukkan ke dalam rumus 180 derajat dikurang alfa tambah K dikali 360 derajat. Oke, kita ganti alfanya dengan 30 derajat, maka kita peroleh, pertama kita masukkan K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, X-nya kita dapat 150 derajat. Dia masih dalam range X, yaitu 0 sampai 360 derajat. Oke, kita coba K sama dengan 1. K sama dengan 1, kita dapat X-nya sama dengan 510 derajat. Oke, itu sudah di luar range daripada X, di mana range X itu cuma 0 sampai 360 derajat. Sehingga K sama dengan 1 itu tidak kita gunakan. Maka kita bisa mendapatkan penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 30 derajat dan juga 150 derajat. Ini untuk soal sin X sama dengan 0,5. Jadi X-nya itu bisa 30 derajat dan juga 150 derajat. Itu jika X-nya dalam range 0 sampai 360 derajat. Oke, kita masuk untuk contoh yang kedua. Diketahui cos 2x sama dengan negatif 0,5. Oke, kalian diminta menentukan nilai X-nya berapa. Oke, di mana range-nya itu, range daripada nilai X itu berada pada negatif 100 derajat sampai pada 250 derajat. Oke, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, ini adalah rumusan baku untuk persamaan kosinus. Oke, nah sekarang kita mau mencari nilai alfa. Diketahui cos 2x sama dengan negatif 0,5. Sekarang kita gunakan tabel, kita mencari cos berapa yang nilainya negatif 0,5 atau negatif 1/2. Oke, kita lihat pada tabel, ternyata cos yang mempunyai nilainya negatif 1/2 itu adalah cos 120 derajat. Sehingga kita dapatkan alfanya itu adalah 120 derajat. Oke, kita lanjut. Kita masukkan ke dalam rumusan dari persamaan kosinus. Yang pertama, kita masukkan dalam rumusan persamaan X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Oke, kita kaitkan dengan soal kita, yaitu kita tinggal tulis 2x sama dengan alfanya tadi kita dapat 120 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita coba dengan berbagai versi nilai K. Oke, yang pertama saya ambil, sebelumnya kita sederhanakan dulu karena di depannya masih 2x, maka 2-nya kita pindahkan ke ruas sebelah. Sehingga semuanya itu dibagi dengan 2, maka kita dapat 120 derajat bagi 2 itu adalah 60 derajat. Dan K kali 360 derajat dibagi 2 itu adalah K kali 180 derajat. Sekarang kita coba untuk nilai K. Pertama, kita pilih K sama dengan negatif 1. K sama dengan negatif 1, kita masukkan ke dalam persamaan di atas, kita dapat X-nya itu sama dengan negatif 120. Berarti dia berada di luar range. Range X itu pada soal itu adalah negatif 100 derajat sampai 250 derajat. Oke, kita coba. K-nya sama dengan 0. K sama dengan 0, kita input, kita masukkan ke dalam persamaan di atas. Oke, kita dapat X-nya sama dengan 60 derajat.
masih dalam range X, sehingga ini bisa masuk dalam solusi penyelesaian. Oke, kita pilih lagi K sama dengan 1. Oke, K sama dengan 1 kita masukkan ke dalam persamaan di atas, yaitu persamaan X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Hasilnya itu adalah X sama dengan 240 derajat. Oke, ini masih masuk dalam range sehingga masih bisa digunakan. Untuk K sama dengan 2, nanti kalian coba itu sudah berada di luar range sehingga tidak digunakan. Kita pakai saja K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Kita masukkan lagi ke dalam persamaan kosinus yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Kita masukkan sesuaikan dengan soal kita, yaitu 2X sama dengan negatif alfanya tadi kita sudah peroleh adalah 120 derajat. Oke, kita sederhanakan, 2 kita pindah 2 sehingga dia menjadi X sama dengan negatif 60 derajat plus K kali 180 derajat. Oke, kita coba untuk K yang pertama, K sama dengan 0. K sama dengan 0 dimasukkan ke dalam persamaan X sama dengan negatif 60 derajat plus K kali 180 derajat diperoleh X-nya sama dengan negatif 60 derajat. Masih dalam range X. Kita coba lagi K sama dengan 1. Masukkan ke dalam persamaan di atas. K-nya kita ganti dengan 1. X-nya kita dapat 120 derajat. Oke, masih dalam range. Oke, kalau kita lanjut untuk K sama dengan 2, solusinya itu mungkin sudah di luar dari range min 100 sampai 250 derajat, sehingga solusi dari penyelesaian soal cos 2x sama dengan min negatif 0,5, nilai x nya itu adalah negatif 60 derajat, 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Ini jika X-nya itu berada pada range negatif 100 sampai 250 derajat. Oke, baik. Kita lanjut soal yang terakhir, soal yang ketiga, yaitu kalian diminta menentukan tan 0,5x sama dengan 1. Kalian disuruh mencari nilai X yang mungkin dengan X-nya itu ditolerir dari range 50 derajat sampai 500 derajat. Coba kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, nah pertama-tama kita harus menentukan nilai alfa. Oke, nah nilai alfa, nilai tan berapa yang hasilnya 1. Kita lihat, ternyata kita peroleh tan 45 sehingga alfanya itu adalah 45 derajat. Kita masukkan ke dalam persamaan tan, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Oke, kita kaitkan dengan soal kita di atas, berarti 0,5x sama dengan alfanya kita pakai 45 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, supaya 0,5-nya itu bisa berubah menjadi 1, maka kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, kita kali dengan 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Oke. Kita coba untuk K sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan di atas, diperoleh X-nya sama dengan 90 derajat. Masih dalam range X dari 50 derajat sampai 500 derajat. Kita coba K sama dengan 1. K sama dengan 1 kita masukkan ke persamaan di atas, K-nya kita ganti dengan 1, X-nya kita peroleh 450 derajat. Masih masuk dalam range. Dan kalau kita coba untuk K sama dengan 2, itu sudah berada di luar range. Sehingga kita lihat
Sehingga solusi dari penyelesaian tan 0,5x sama dengan 1 dengan x-nya berada pada range 50 derajat sampai 500 derajat. Solusi penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 90 derajat dan 450 derajat. Baik, demikian pertemuan kita hari ini tentang persamaan trigonometri sederhana. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Shalom.